Itu makanan loh men. Kenapa seolah-olah kayak ini tuh tidak ada harganya gitu. Ikannya juga bete, gue yakin terusnya lu lihat kan ikan dimasukin di situ men. Ikan masuk situ juga kagak redo, gue rasa ikannya kalau bisa ngomong kayak ya elah bang, kagak ada tempat yang bagusan dikit bang, mak plok gitu loh ya. Jadi kan ceritanya si Juju ini yang tadi yang review makanan sama Farida Nurhan ini dia temenan. Tapi setelah perkara ini langsung saling unfollow guys. Wah, netizen Indonesia suka sekali kan drama seperti ini. Nah, silahkan dinikmati, silahkan. Harusnya video klarifikasi ini tuh nggak ada men, harusnya. Karena ini bukan klarifikasi. Jatuhnya ini tuh bukan klarifikasi. 44 menit yang lu tonton isinya cuma nunjukin betapa defensifnya si owner, betapa anti kritiknya si owner, dan betapa si host tidak memiliki harga diri. Karena terlalu kelihatan dia tuh ngompor-ngomporin, tidak profesional, hanya memanfaatkan huru-hara yang ada. Lu boleh hujat gua sehujat-hujatnya, lu mau jatuhin gua silakan sejatuh-jatuhnya, lu mau ngancurin gua silakan sehancur-hancurnya, lu mau nginjek-injek gua, mukul gua silakan, tapi jangan nyenggol anak gua. Kagak ada yang nyenggol anaknya bapak. Siapa yang nyenggol anaknya bapak? Kita dari kemarin tuh ngomongin tempat makan. Tapi kalau urusan untuk nyenggol anak gua, urusannya lu gua gak bakal maaf, gua mau bakal redo. Iya. Gua capek dari duit buat anak gua. Iya, Ya, gua susah emang tahu orang, saudara. Bener. Gua susah. Kenapa tiba-tiba jadi jalinan kasih? Artis lu, biar dikira artis, content creator gitu. Berapa follower lu, he? Waduh. 700.000 aja belagu gue dong. Waduh. Udah 1 M lebih. Wah, ampun suhu, ampun banget gua. Si followers paling banyak, kok ada bisa orang yang nge-follow dia ya? Konten apa sih yang dibikin? Ini literally apa yang orang bilang star syndrome ini. Nyah. Hai, selamat datang di video gua kali ini dan selamat datang kembali di TNM calon jenazah sekalian. Apa kabarnya? Sehat-sehat aja? Air di Bekasi masih mati. Bosen kan lu dengerin itu mulu? Seperti judul dan thumbnail yang lu lihat nantinya, gue bakal ngebahas tentang perkara review makanan, perkara food vloggeran yang masalahnya jadi makin panas dan bergulir kenceng banget di internet, dimana gue yakin lu akan kesel ngelihatnya. Seperti yang kita tahu, food vlogger adalah cara terbaik untuk kita tahu makanan enak lah. Salah satu cara untuk kita nemuin hidden gem. Dan jadi semacam pesugihan online buat tempat makannya sendiri. Banyak nama terkenal dari food vloggeran sendiri. Ada Next Carlos yang sempet jatuh gara-gara bangkunya patah. Ada Magdalena yang beberapa bulan lalu sempet kena masalah, yang viewsnya somehow jadi turun gara-gara perkara itu sendiri. Dan ada JWS Bros, salah satu pelopor, salah satu food vlogger yang mencetuskan ide review jujur yang benar-benar jujur tentang apa-apa yang mereka nikmatin. Dan perkara review jujurnya sendiri itu sudah merambah ke TikTok. Sudah ada banyak orang yang membuat konten-konten demikian. Nah, salah satu orang yang hadir dengan review jujur ini adalah Makan Lur, atau biasa dikenal dengan sebutan AA Juju. Cara dia sendiri buat nge-review makanan adalah ya datang ke tempat makan tertentu, minta izin sama ownernya untuk bikin video, kemudian dia akan merekam ambience, kelayakan tempat makan dan makanannya itu sendiri. Segala macam direkam buat ngasih tahu apa yang sekiranya kita sebagai orang biasa nantinya akan dapatkan ketika kita datang ke tempat makan itu. Nah, di salah satu konten review makanannya, dia sempat pergi ke sebuah tempat makan yang namanya Oseng-Oseng Bang Madun, dimana tempatnya sendiri ada di Cipondoh, Tangerang. Tempat makan ini sendiri dibikin dan dikelola langsung sama orang yang namanya
Bang Madun atau Nyak Kopsah, seorang pengusaha makanan yang sudah berkecimpung di dunia makanan sejak tahun 98 atau 25 tahun yang lalu. Gokil. Mantap. Bang Madun ini sendiri ngebikin konten gitu. Nah, kontennya itu dia menjadi sosok lain, alter ego. Sosok lainnya itu adalah Nyak Kopsah, tipikal ya ibu-ibu yang nyablak, yang mungkin videonya lu sempat lihat. Dia ada video marah-marah gitu waktu zaman Covid, ngelempar-lempar drum, ngelempar-lempar ember segala macem, marah-marahin orang yang keluar rumah nggak pakai masker segala macem. Mungkin lu sempat lihat videonya. Dia juga sering beberapa kali masuk TV. Dan orang ini ternyata punya usaha makanan. Dan kita balik lagi ke reviewnya. Reviewnya sendiri durasinya 4 menit, dinaikin September 14. Wow, sudah hampir 10 hari tapi perkaranya masih bergulir, gokil. Review makanannya sendiri ada beberapa poin yang perlu untuk digarisbawahin. Kita tonton dulu biar ya lu ada ide lah apa yang lagi dibahas. Kenapa makan rendang, cobain warung makan Madun Oseng Nyak Kopsah. Kalau gue sampein Jawa Barat ternyata di Tangerang, demi Allah Jawa Barat. Ini kita masuk. Demi Allah Jawa banget. Aduh, ini beneran deh, aromanya kurang wangi deh gitu karena nah lur ini dia. Oh, aromanya kurang wangi karena di video ini tuh kayak berusaha diplomatis gitu loh, berusaha untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang sekiranya menyakiti gitu. Di sini ada kali ya. Karena nah lur ini dia tempatnya berantakan, tapi nggak Berantakan apa-apa, ya? kita duduk langsung. Gue Kotor ya? Tempat dan ini kondisinya kayak gini tuh. Ini mungkin tadi habis rame kali ya. Cuman kayak aduh. Nah, gue pikir tuh kayak warteg gitu, kayak rumah makan lesehan gitu. Ternyata harganya di atas rata-rata menurut gue yang murah gitu ya. Nah, ini buat harga-harganya tuh menurut gue ini lumayan mahal sih, kayak tuh cakang 15. Ayam madu 35.000, ayam rica-rica 35, ayam goreng 25, tahu tempe ceban, kangkung 15.000, omelet spesial 65.000, es teh manis, teh tawar 5.000, 3.000, es jeruk 10.000, gokil. 11.000 tuh, es jeruk 10.000, teh hangat goceng ya standar lah tuh kan. Gak tau sih, gue kayak nggak mood aja makan di sini jadinya. Lu gimana? Beneran soalnya berantak, agak kurang rapi menurut gue. Tuh kan, diplomatis banget gitu. Dia pengen ngomong berantakan tapi nggak jadi. Dan agak kalinya tuh kan sebelah banget nih, jadi kayak agak smells not good gitu. Dan gue juga nafsu. Tuh gila ini udangnya. Kelihatannya enak. Ini sambalnya nih. Dan ya sebagai info, dia udah minta izin sama yang punya tempat untuk ngevideoin segala macam, makanya dia diperbolehkan untuk pergi ke dapur. Nah lo jadi kondisinya tuh kayak gini, ini padahal sepi tapi kayak aduh. Gila, masih belum dirapiin Ya juga. udahlah ya, kita pesen dulu. Ini kalau misalnya Kode Blue datang sini ya, wah gila semua habis sih di review. Gue juga kayak greget gitu loh, kayak ini sepi. Terus gue kayak pengunjungnya belum banyak yang datang, terus karyawannya banyak, tapi kayak pengen nyapuin gitu, bawaannya pengen bisa aja gue nyapuin aja gitu ya. Nggak greget gitu. Maksudnya kayak kenyamanan gue sebagai pengunjung kayak sedikit berkurang gitu loh, jadi nafsu makannya juga sedikit berkurang. Nah ini yang gue pesen, ini yang gue udah kaget karena ini 65.000, tapi lumayan gede sih, tapi tetap aja 65.000 cuy telur. 65.000. Reviewnya 8/10. Apa sih isi? Ayam nggak sih? Ini ada isinya tuh. Ada daging. Ini oseng mix, ini sama ikan SpongeBob nih, ikan gepeng SpongeBob. Ikan 150.000 deh. 60 ribuan. Dingin. Lanjut, ini ada 2 udang, nggak tahu udangnya 2 atau emang beda rasanya sih. Ini yang lebih lihat warnanya lebih. Udangnya datang dari supplier yang berbeda ya. Jadi warnanya yang satu golden brown, yang satu rada brown aja, nggak ada golden nih. Ini lebih terang ini warnanya, dan sama ini pun nggak panas. Enak, cuma agak kering banget, enak. Enak bener gue, ini enak tapi nggak panas aja sih. Ini kita cobain telur 65.000-nya. Telur 65.000-nya. Ayam. Di isinya telur ayam sama daun bawang sama bawang bombay. Dan ini gue bingung, ini kita minta bungkus tapi bungkusnya sendiri tuh, dikasih plastik aja. Ya udah kita bungkus. Ini maaf. Berarti langsung jeblosin ya. Langsung kita kresekin. Mandiri banget. Enggak.
kayak sampah. Lu ngapain sih? Bungkus lah. Baba yang ada di belakangnya itu bingung tahu ini mas-mas ngapain gitu-gitu. Ya suruh si abangnya bungkus sendiri. Oh. Ibu-ibu ya belakangnya ibu-ibu. Habis piring plastiknya. Baskin well. Ya Allah. Anjir. Oke. Makan apa, Oke. Mak? Oke, gini. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahin dari videonya sendiri. Kita yang bagus-bagusnya dulu deh. Kita mulai dengan yang bagus-bagusnya dulu. Menurut masnya, menurut dia, menurut Juju, itu perkara makanan enak. Ada beberapanya yang skornya 7/10, 8/10, enak lah gitu. Cuman emang ada beberapa makanan yang menurut dia udah dingin. Jadi gua mikirnya sih kayak ini tuh tipikal makanan-makanan warteg gitu loh. Jadi dimasaknya tuh pagi, ya sampai sore ya makanannya itu. Dan ketika tidak ada penghangatnya, sore ketika dinikmatin ya dingin. Masa makan udang goreng dingin kan rada bete ya. Dan kalau kita lihat dari reviewnya juga kayak ya nge-review makanannya cuma 30 detik 1 menit gitu. Sisanya adalah ngeliatin ambience, ngeliatin dia ngeluh, sambat gitu. Dan ngomongin tentang perkara sesuatunya yang bukan makanan lah gitu. Nah, yang gak bagusnya sendiri adalah poin pentingnya itu ada 4. Pertama, aroma yang kurang sedap karena posisinya ada di samping kali. Dimana buat perkara ini kayaknya gak ada yang bisa dilakuin juga sebenarnya. Maksudnya kayak bisa mungkin tempatnya diperbagus, dibikin tertutup, pakai AC segala macem kalau nggak pengen kena bau. Tapi kan emang konsep tempat makannya itu warung. Jadi kayak iya orang yang makan di situ intinya harus terima gitu. Kan kita lagi lesehan nih, ya terima nggak terima ada bau itu pokoknya. Cuma dari informasi yang gue dapet, baunya itu nggak yang selamanya kerasa gitu. Jadi kayak kadang bau, kadang enggak. Mungkin kalau lu tengah hari bolong ke situ nggak akan bau karena panas. Gue nggak tahu juga. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, tempatnya berantakan. Ini kalau kita lihat dari videonya ya, banyak sampah yang berserakan, khususnya tisu-tisu, di mana ini emang harusnya tanggung jawab customer juga. Maksudnya itu sampahnya dia, kenapa nggak dia kumpulin, ditaruh piring atau apa supaya sama customernya dibuang. Tapi sebagai pemilik usaha, bukankah kita seharusnya mencari cara agar tempat makan yang kita punya itu nggak kotor? Itu bukankah demikian gitu? Dan itu adalah apa-apa yang dia, begitu juga orang-orang yang datang ke sini komplainin, yaitu tentang perkara sampah. Yang ketiga adalah perkara harga. Untuk perkara ini rasanya gue nggak mau ngedebatin ini gitu karena ribet, repot. Perkara-perkara harga itu subjektif soalnya. Sudut pandang orang tentang duit itu beda-beda. Orang-orang yang datang ke sini juga sebenarnya bisa ngelihat harga yang ada di tembok itu gitu. Jadi kayak mereka bisa milih mau makan atau enggak. Konsep jual beli kan sederhananya tentang kesepakatan ya. Maksudnya kalau lu sebagai pembeli setuju dengan harga tersebut, sepakat sama penjual, ya udah gitu. Toh dia udah 25 tahun berdiri, ada aja yang datang, berarti kan ada pasarnya gitu. Jadi kayak subjektif aja gitu, nggak bisa diperdebatkan yang kayak gimana banget. Outputnya kan paling cuma 2. Kalau enak lu bakal bilang worth it harganya segitu. Kalau nggak enak ya lu pasti bakal marah-marah jadi tipikal orang yang kayak apa nih makanan mahal doang kagak enak tuh gitu. Paling kayak gitu. Maksudnya outputnya cuma 2 itu. Jadi kayak subjektif banget. Dan perkara yang terakhir, dia minta dibungkusin tapi dikasih kantong plastik, yang mana ini adalah perkara yang gua rasa menjadi unsur paling penting dalam permasalahan yang ada sejauh ini. Ini sebenarnya menimbulkan pertanyaan tersendiri buat gua karena gini, kok you bisa ditanyain, diminta untuk membungkus makanan cuman dikasih plastik gitu loh. Ini berasa lagi mungutin sampah, naruhin sampah gitu, kayak itu makanan loh men. Kenapa seolah-olah kayak ini tuh tidak ada harganya gitu. Ikannya juga bete, gue yakin terusnya lu lihat kan ikan dimasukin di situ men. Ikan masuk situ juga kagak redo, gue rasa ikannya kalau bisa ngomong kayak ya elah bang, kagak ada tempat yang bagusan dikit bang, plok gitu loh ya. Pertama kali minta bungkus, disuruh bungkus sendiri pakai plastik. Dan itu pun juga jadi caption gitu. Baru kali ini mau bungkus makanan dikasih kresek buat bungkus sendiri. WKWK, experience baru.
Intinya video yang dimaksud sama orang-orang adalah video ini. Lu udah tonton, lu udah tahu, lu mungkin udah punya sudut pandang sendiri. Tapi video ini naik dan masalahnya kemudian bergulir. Semuanya jadi panas karena ditaruh di TikTok pertama, orang-orang suka drama kedua, dan yang ngebikin lebih panas lagi adalah tiba-tiba ada sepuhnya sepuh, ada food vlogger paling jaya yang mengomentari perkara ini. Standarnya apa deh kamu review makanan? Karena mereview makanan itu ada standarnya. Omai doain semoga rumah makan kamu tambah rame dan pelayanannya bagus dan gak banyak komplain ya adekku. Sukses, marilah kemari, hei sayang. Oh, gue gak tahu dah. Tapi orang ngelihat ini langsung sepuh. Ampun aku sepuh, Tinky Winky Dipsy Lala sepuh. Tiba-tiba dia yang jadi paling pro di perkara ini. Setelah gue cari tahu lagi, ternyata dia adalah seorang food vlogger. Subscribersnya cukup banyak di YouTube, followersnya cukup banyak di TikTok, 3 juta, keren. Dan ternyata dia juga udah kenal sama Nyak Kopsah atau siapapun yang punya tempat makan tadi selama 4 tahun. Jadi jatuhnya kayak bias gitu. Dan mungkin karena temen kali ya temen ngebelain temen gitu. Cuman cara yang dia lakukan di sini itu terasa sok superior gitu, kayak wah suhu banget nih gitu. Orang-orang tuh kesel ngelihatnya. Ini jadi sindiran men di mana-mana. Orang tuh ketika bikin video kayak Kode Blue nih. Kode Blue bikin videonya, saya bukan food reviewer yang punya standar atau izin praktek, tapi saya adalah manusia dengan standar tinggi. Wah, ampun dong sepuh. Orang jadi marah-marah gitu karena kesannya kayak emang ada aturannya, emang ada standar tertentunya, emang ada ini ada itu segala macam. Jadi kan ceritanya si Juju ini yang tadi yang review makanan sama Farida Nurhan ini dia temenan. Tapi setelah perkara ini langsung saling unfollow guys. Wah, netizen Indonesia suka sekali kan drama seperti ini. Nah, silahkan dinikmati, silahkan. Juju kasihan Nyak Kopsah, nggak boleh gitu sayang, dia orangnya baik loh, beda sama Nenis Food. Nenis Food ini perkara lain by the way. Jadi Nenis Food itu adalah orang yang jualan salad buah gitu, terus sempat ada ributnya inilah itunya segala macam. Aneh. Gue sempet pengen bikin videonya tapi karena terlalu aneh gue males. Kasih tahu aja langsung, pasti nggak marah orangnya. Aku udah kenal dia 4 tahunan, tahu gimana dia merangkak dari bawah. Langsung romantisme perjuangan. Omai, dia kan si orang ini dipanggil Omai kan. Omai, aku sebelumnya udah izin mau video ke ibu yang masak. Cuma emang pas di sana pelayanannya kurang baik. Aku sama teman-temanku Omai. Dan pure aku udah izin. Aku juga sempet nanya mau ketemu beliau Nyak Kopsahnya. Tapi jawabannya bisa dibilang judes banget Omainya. Loh. Oh ini harus disimpan nih, harus diingat nih. Aku juga sempet nanya mau ketemu beliau Nyak Kopsah. Tapi jawabannya bisa dibilang judes banget. Ini simpen ya, diingat ya. Dan ya udah, jadi dianya yang diserang karena dia bias ya, maksudnya karena si Omai ini bias. Jadinya orang ngelihatnya tuh ya dia nggak objektif dan merasa paling Tinky Winky Dipsy Lala sepuh. Tiba-tiba marah. Dibayar berapa jadi buzzer bro? Sini aku kasih 100 juta cash, ketemu langsung lumayan bisa buat modal jual bebek. Langsung WA adminku yuk ketemuan. Wah tiba-tiba ngajak ketemuan. Kasihan sampai bawah yang komen akun bodong semua. Iya. Padahal dia harusnya tahu kenapa dia di komen kayak gitu, karena dia sepuh. Oke, perkara itu udah. Tapi ada satu lagi yang ngebikin perkaranya jadi makin-makin. Urutannya kan Juju naikin video, orang komen, tiba-tiba di komen sama si Omai ini. Sepuh Omai ini. Kemudian ada klarifikasi yang keluar. Ada channel YouTube namanya Opah dan Obet Kisah Gua. Akun YouTube ini kemudian menyambangi Nyak Kopsah untuk katakanlah ngebikin podcast klarifikasi dari masalah yang terjadi. Sebelumnya gini, semalam kan gue live 2 jam gitu. Dan di live itu gue berusaha untuk merunutkan perkara yang ada, merunutkan kasus ini supaya lebih gampang lu denger untuk jadi video ini.
Tapi ketika ngeliatin katakanlah podcast klarifikasi ini, kesimpulan gua adalah video interview inilah yang ngebikin perkaranya jadi makin gede. Video 44 menit inilah justru makin ngerusak nama baik dari tempat makannya sendiri. Salah banget ini, gue yakin si bapak ini mau untuk diajakin klarifikasi di akun YouTube ini. Dislike-nya 6.000. Harusnya video klarifikasi ini tuh gak ada, men. Harusnya. Karena ini bukan klarifikasi. Jatuhnya ini tuh bukan klarifikasi. 44 menit yang lu tonton isinya cuma nunjukin betapa defensifnya si owner, betapa anti kritiknya si owner, dan betapa si host tidak memiliki harga diri. Karena terlalu kelihatan dia tuh ngompor-ngomporin, tidak profesional, hanya memanfaatkan huru-hara yang ada. Asal lu tahu ya, banyak food vlogger yang pada akhirnya datang ke tempat makannya Nyak Kopsa atau ke tempat makan ini karena merasa tertantang setelah ngelihat video ini. Dan ketika food vlogger ini merasa tertantang, mereka tuh ngebikin kontennya jadi lebih brutal gitu, jadi lebih agresif, dan ngebikin perkaranya sendiri tuh jadi makin runyem. Gara-gara apa? Gara-gara YouTuber. Video klarifikasinya bakal gue tunjukin beberapanya aja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting dari 4 poin yang tadi kita bahas dari videonya si Juju. Soalnya kalau gue tampilin semua, ya Allah, capek bro, gue yakin lu capek. Karena penjelasannya tuh kemana-mana. Si bapak ini itu marah-marah banget di video ini. Bener-bener yang gue rasa tuh kayak bapaknya punya anger issue gitu. Butuh buat ke psikolog kayaknya buat menenangkan anger manajemennya dia. Bapaknya di sini tuh marah-marah, bawa-bawa Tuhan, bawa-bawa melihara anak yatim, romantisasi pekerjaan, romantisasi perjuangan yang terlalu dilebih-lebihkan, menjadi seolah-olah seperti orang tua yang selalu merasa benar, dan itu semua ngebikin orang yang nonton kesel. Capek men, capek. Udah mah gitu, video ini tuh banyak blundernya gitu. Dari 44 menit yang lu tonton, isinya tuh speedrun blunder. Di awal dia bilang A, di pertengahan video dia bilang B, di ending video dia bilang C. Dan itu bertolak belakang semua. Capek. Full reactionnya ada di live gue semalam, ini klipnya. Sama yang punya owner sekarang gue tanya sama lu, rumah lu didatengin maling, duit lu diambil, HP lu diambil, lu senang nggak? Ya. Orang tua lu dibacok, digorok. Ya. Anakku digebukin orang, lu redo nggak? Ya. Bang, udah bang, gue rasa diomelin. Gue tanya sama lu. Istighfar lu jadi orang lu. Istighfar pak, stop. Lu pada semuanya. Lu belum pernah ngerasain yang namanya jungkir balik. Lu belum pernah ngerasain yang namanya lu dihujat. Ya. Lu belum pernah ngerasain yang namanya ngerangkul saudara lu anak yatim. 10 anak yatim. Ya. Lu harus ngapain? Jadi vlogger, jadi YouTuber bukan nyari duit. Nyari berkah lu hidup. Kalau hidup lu udah berkah udah di... Kasian mas-masnya yang pengen ngasih air kagak jadi-jadi. Istighfar dan mulai ngebawa-bawa perkara orang tua lebih pintar dari anak muda. Respect. Ya. Seburuk-buruknya manusia menjatuhin lu, ya, menghancurin lu. Ya. Kalau Allah belum menghancurin hidup lu, belum. Hati-hati sama dunia. Astagfirullahaladzim. Kita butuh penjelasan. Gue lagi nggak pengen diceramahin. Kan ini perkaranya bukan. Sabar. Abang juga istighfar, Bang. Astagfirullahaladzim. Lu boleh hujat gua sehujat-hujatnya. Lu mau jatuhin gua silakan sejatuh-jatuhnya. Lu mau ngancurin gua silakan sehancur-hancurnya. Lu mau nginjek-injek gua, mukul gua silakan. Tapi jangan nyenggol anak gua. Kagak ada yang nyenggol anaknya bapak. Siapa yang nyenggol anaknya bapak? Kita dari kemarin tuh ngomongin tempat makan. Dianya aja tuh kagak ada yang nyenggol lu. Jangankan anaknya, dianya kagak loh. Gua seburuk-buruknya manusia sama gua maafin bang. Tapi kalau urusan untuk nyenggol anak gua, urusannya lu gua gak bakal maafin. Gua mau bakal redo. Iya. Iya. Gue capek dari duit buat anak gue. Iya, gue susah emang tahu orang saudara. Bener. Gue susah.
Kenapa tiba-tiba jadi jalinan kasih? Nih bang, nih dengerin bang. Ini buat bungkus makanan. Ya ini bagus banget. Hati panas. Entar dulu, lu jangan bilang bagus di depan manusia. Biar yang tahu-tahu aja sama gue siapa nih. Malu lo jadi host. Jadi host nggak ada harga dirinya. Harga diri host kagak dijaga. Maunya menang sendiri begitu. Kasian banget bro. Nggak enak menurut lu, bisa jadi enak menurut kita gitu lah. Yang baik-baik aja lah kalau nge-review itu. Minimal ada baiknya lah gitu. Jangan yang buruk semuanya lu. Ada baiknya. Apaan sih lu? Lu nonton gak sih? Kesel banget gua. Kurang garam lah, kasinan lah, kurang mateng lah. Ini tipikal orang julid yang kagak bisa nontonin sampai habis. Bacot lu. Nggak boleh juga lu makan. Kesel banget gua. Anjing kesel gue. Kesel banget gue sumpah. Intinya klarifikasi yang gue tangkep adalah gini. Untuk perkara plastik, dari informasi yang gue dapat di komen, di Google review, di klarifikasi si bapak ini bahkan, semuanya bilang kalau memang makanan sisa yang mau dibungkus harus dibungkus sendiri. Kalimat dari ownernya adalah itu makanan sisa elu. Jadi elu yang mestinya bertanggung jawab sama makanan itu, lu bungkuslah sendiri. Yang lu makan sisa, di sini masih punya hati. Kalau nggak habis bungkus sendiri, ibu. Udah dibilangin. Itu yang maksudnya itu. Jangan salah paham. Masa iya orang beli disuruh mantong sendiri. Kan gue bilang kalau nggak habis. Dari sini, gue nemuin sesuatu yang gue rasa penting dari perkara-perkara plastik tadi kan. Yang dipermasalahkan banget kan plastik kan. Di sini kayaknya ada miskomunikasi yang terjadi. Dan miskomunikasi inilah yang ditengarai menjadi awal mula dari semua keributan yang ada. Si Juju ini di video reviewnya dia bilang kalau dia minta dibungkusin tapi malah dikasih kantong kresek. Minta bungkus tapi bungkusnya sendiri. Tuh dikasih plastik aja. Ya udah kita bungkus. Ini maaf. Berarti langsung jeblosin. Jujunya bilang ya gitu, dia minta dibungkusin tapi malah dikasih kresek untuk ngebungkus sendiri. Bener, tapi dikasih kresek doang. Sedangkan menurut yang punya tempat, which is Nyakopsa atau Bang Madun ini sendiri, menurut mereka si Juju ini cuma minta kresek, bukan minta dibungkus. Miskomunikasi, yang satu bilang minta dibungkus, si bapak ini bilang cuma minta kresek. Ngomongin plastik mulu nih. Kresek merah buat ngantongin plastik nih, buat ngantongin lauk yang udah dibungkus pakai ini. Masukin kemari diikat, kemari masuk. Nah kemarin vlogger mintanya plastiknya doang, kreseknya doang. Bahasanya plastik ya. Bahasanya kresek bang. Berarti dikasih kresek. Bukan buat makanan. Ya harusnya begini ngomong, datang kemari. Emang kalau misalnya kurang berkenan ngomong ke dalam. Iya. Kan gue bilang. Miskomunikasi. Siapa yang salah? Nggak tahu. Meskipun demikian, yang ada di kepala gue gini, normalnya ya, ini kan rada nggak tahu normal apa nggak. Normalnya, kalau orang minta kresek di tempat makan, buat apa lagi kalau bukan buat bungkusin makanan? Nggak mungkin dia mau muntah. Kalau mau muntah itu artinya habis balik dari Dufan. Wah. Bukankah seharusnya karyawan di sana bisa nanya kayak, oh minta kresek, buat apa kak? Buat bungkus makanan. Kan bisa ditanya kayak gitu, jadinya jelas gitu loh. Jadi seolah-olah kayak di tengah-tengah ini ada yang tidak jujur nih, ada yang bohong, entah Jujunya, entah karyawannya. Karena kan tentu dia tidak ada di tempat men ketika kejadian. Yang mana berarti dia mendengar cerita ini dari karyawannya itu kan. Jadi kayak komunikasinya kurang. Dan dari keterangan yang punya tempat, siapapun yang mau ngebungkus makanan emang bakal ngebungkus sendiri, harus ngebungkus sendiri. Tapi nantinya bakal dikasih 2 plastik. 1 plastik yang bening ini buat makanannya ditaruh ke dalam sini, buat dibungkus diikat. Nah kantong merah ini digunakan untuk membawa makanan yang sudah dibungkus gitu. Tapi entah kenapa yang dikasih adalah si plastik merahnya doang. Dan ini juga didukung sama pernyataan si karyawan pala batu ini.
Sedangkan ya kode blue dibungkusin pakai styrofoam, yang lain cuma dikasih kantong. Ini saya mau klarifikasi ya, selaku karyawannya Nyak Kopsa. Jadi itu siapa makan apa makan lur itu dia cuma minta kresek, minta kantong ya, maaf ya. Kak katanya, minta kantong dong katanya. Itu doang ya saya kasih kantong, saya kasih kresek. Oh, dia yang ngasih. Dia guys yang ngasih guys. Dia yang bertanggung jawab. Kecuali dia minta, Kak minta bungkus dong, minta kantong buat bungkus dong. Jelas-jelas ya, Kak minta kantong dong. Ya dikasih kresek sama saya. Jadi siapa yang salah sekarang? Lu. Nggak usah masalahin itu. Itu aja kalau nggak tahu diam aja. Kenapa judes banget? Oh, gua curiga gini bro. Kan di cecetan yang dia sama si siapa nih? Si orang ini Suci Dalan Debu ini, dia bilang kayak, aku udah izin, aku juga sempat nanya mau ketemu beliau Nyak Kopsanya, tapi jawabannya bisa dibilang judes banget. Dia kayaknya. Ya ampun, Bang. Abang bekerja di bidang hospitality. Ada orang di tempat makan minta plastik. Katakanlah ya kalau misalkan si Juju tadi beneran cuma bilang minta plastik. Menurut abang, buat apa sih bang orang minta plastik? Masa buat kantong muntah? Abangnya kan juga ngasihnya banyak tadi itu plastiknya. Nih. Ya pasti abangnya tahu dong kalau itu buat dibungkus. Apaan sih? Kenapa seolah-olah membenarkan sesuatu yang salah gitu, kayak nyari-nyari kesalahan gitu? Itu defensif namanya ya. Intinya, siapakah yang salah dari perkara ini? Ya nggak tahu. Menurut lo aja. Gue sih kayaknya punya pemikiran sendiri. Gue udah tahu. Tapi ya gitu. Intinya perkara plastik tadi miskomunikasi. Terus perkara kedua, ada perkara tentang harga. Menit 20-an. Gue bilang yuk terangin sama lo. Iya. Harga jengkol 30.000 di warung gue sepiring untuk makan bertiga. Nah itu dia. Ayam madu 2 potong 35.000. Itu kemarin bahas masalah telur dadar terus itu 65.000 udah ada daging, udah ada ayam cincang. Nah, lo harus review jujur. Iya. Gue bilang kan. Iya. Nah di situ lo aku review nggak ada guanya. Lo nggak minta izin sama gue dulu. Bukan gue pengen tadi izinin. Dia bilangnya telur dadar doang. Oh sorry, maaf motong nih, maaf. Tapi ya, gue baru ingat di sepanjang video ini, video klarifikasi ini, dia selalu bilang, lu kalau mau review harus ada guanya, ngomong sama gua dulu, konfirmasi gua dulu. Tapi loh, di cecetan ini kan dijelasin, aku sempet nanya mau ketemu beliau Nyak Kopsa, tapi jawabannya bisa dibilang judes. Udah diminta, udah diajakin mau ketemu, tapi dia jawabnya judes. Jadi kalau misalkan perkara kenapa nggak konfirmasi dulu, ya salahin karyawannya bapak. Karyawannya judes ngejawabinnya. Hey. Oh gitu, iya. Sorry, lanjut tentang harga. Telur dadar doang 4 omelet. Omelet spesial 65.000 yang bener. Ada dalamnya isinya daging. Daging cincang ayam, Oke. sama udang cincang, Oh, itu aja udah sama jamur telurnya 5. Itu aja udah mahal banget itu. Udah, iya. Kalau beli mentahnya aja udah mahal, belum Ya udah, itu aja. Belum cita rasanya ya. Ya, jadi jangan bahas telur dadarnya doang. Ya iya sih kalau dibilang kayak misalnya telur dadar ya murah lah kelihatannya. Ya. Tapi kan ntar dulu lu pada ya ngomong dulu apa telur dadar kok nggak mungkin 65.000. Sebenarnya sih ya, kan dari videonya juga dijelasin kalau telur dadar ini ada isinya. Entah isinya kayak ayam, bawang bombay segala macem. Si Jujunya juga waktu nge-review dijelasin telurnya itu ada isinya. Dan dibilang enak juga. Kenapa dia defensif? Kenapa dia marah-marah si bapak? Well, intinya untuk perkara harga, menurut si bapaknya emang mahal karena ya bahan-bahan yang disediakan itu mahal menurut dia ya. Karena balik lagi, subjektivitas masing-masing orang beda. Lalu yang terakhir adalah perkara sampah. Ini perkara sampah, gue udah kesal banget men. Tadi kan gue sebelum record ini gue nyiapin skripnya kan, gue nyiapin bahasan-bahasan yang harus diruntutin itu. Saking keselnya gue ngeliatin ini, nyari-nyari segala macam, kagak ketemu gue. Gue lupa di titik mana dia ngomongin perkara sampah. Tapi semalam di live gue udah sempat nemuin kalau perkara sampah menurut dia adalah itu terjadi karena si Juju datang ketika kondisinya rame. Kalimatnya gitu, pembelaannya adalah kenapa ada sampah, karena Juju datangnya ketika kondisinya rame. Dia bilang nggak ada waktu buat bersihin karena itu udah sore segala macem bla bla bla. Tapi bisa kita lihat kalau di sini pelanggannya ya udah segitu doang, kagak banyak. Di video lo sepi. Jujunya juga bilang itu banyak karyawan di sana, dia sampai gerah pengen nyapuin yo.
jiwa-jiwa ini bebersih. Tapi intinya udah, itu aja. Dan yang gue yakini masih yang tadi, nggak akan jadi masalah kalau kagak dijadiin konten eksklusif klarifikasi berak sama channel ini. Well, dia juga udah klarifikasi sih. Gokil ya. Sekarang YouTube gokil loh. Ada podcast klarifikasi, tapi ada klarifikasi dari podcast klarifikasi tersebut. Gokil. Intinya dari video ini, gue ngelihatnya ini bukan klarifikasi, jatuhnya lebih ke defensif, lebih ke pembelaan diri tanpa kesadaran kalau hal-hal yang rusak, hal-hal yang dikritik itu harus diperbaiki. Men, orang-orang di live gue semalam aja tuh sampai bilang kalau ini sudah terlalu keras kepala gitu untuk diberitahukan. Kritik itu ditujukan untuk membenahi sesuatu gitu. Kenapa tidak yang diterima aja terus dibenahin terus udah gitu. Mungkin ada sedikit 1-2 kali minta maaf, tidak perlu yang sedefensif ini gitu. F&B adalah sebuah unit usaha, maksudnya apa sih sebutannya tuh? Pokoknya F&B itu customer kan rajanya. Meskipun gua tahu nggak sedikit juga customer yang stres, gua tahu itu. Dari kemarin juga kita banyak ngebahas tentang customer stres kan. Tapi ngebikin customer nyaman dengan cara menanggapi kritik dengan baik, bukankah itu penting? Bapak, kesalahan berpikirnya di sini dari bapaknya adalah bapaknya ini terus-terusan berpendapat kalau siapapun yang mau nge-review itu berusaha untuk menjatuhkan usahanya, bukan untuk membenahi, bukan untuk ada usaha mengkritik supaya bisa dibenahi. Si bapaknya selalu bilang kalau si orang ini datang pengen ngancurin usaha gua, padahal enggak begitu. Apalagi ketika gua ngelihat si karyawannya yang ini, ya Allah, karyawannya, ya Allah. Bro, dia ternyata TikTokers kan. Followersnya 1,2 juta. Tapi lo kelakuannya begitu. Aduh. Lo ya yang makan apa makan lur ya. Alah, Gua ya. sebagai karyawannya Nyak Kopsa nih ya. Lo lain kali kalau ngonten di tempat makan orang ya, rumah makan orang, lo jangan ngejatuhin tuh rumah makan orang itu. Lo cari duit di sana dari konten lo. Kalau nggak suka gak usah ngonten di sana. Ya. Apa sih nih orang ini? Lihat tuh Farida Nurhan udah dari sono. Dia nge-reviewnya yang bagus-bagus si Oma itu. Bacot. Nah giliran elu jelek-jelek aja lu sebut harga makanannya mahal lah. Ya mahal. Porsinya tuh rame-rame, bukan untuk satu orang. Bukan untuk perut lu doang. Makan di sana berkeluarga kayak gitu loh. Kalau nggak suka pesannya nasi goreng coba 20.000. Ya. Lagian ke belakang lu minta kantong kresek. Nggak minta buat bungkus tuh, nggak jelas ngomongnya, lu cuma minta kantong ya dikasih kantong. Idi, si abang sangar kali, Wak. Sorry, gue tuh sebenarnya nggak terlalu suka ya untuk kayak maksa orang buat jangan nerima ini sebagai karyawan gitu-gitu. Gue tadi pengen ngomong gitu kayak jangan terima orang kayak gini jadi karyawan ya. Tapi perkaranya bukan itu, men. Perkaranya adalah taruh orang yang tepat di sebuah pekerjaan yang tepat. Dan kayaknya pekerjaan untuk bekerja melayani pelanggan di bidang hospitality itu bukan bidangnya dia. Karena apa? Kok customer dimarah-marahin lu? Kecuali customernya pala batu salah segala macem loh. Customernya lo baik-baik datang. Ada-ada aja kelakuannya onggol-onggol jagung. Kesel banget gue. Bingung. Kayaknya emang secara struktural karyawan tuh ada yang perlu dibenahi gitu. SOP-nya harus dibenerin gitu. Men, solusi dari permasalahan ini ya, menurut gua itu sederhana. Hire profesional, pekerjakan profesional untuk menghandle komplain-komplain yang diberikan oleh customer dengan cara yang baik. Jangan malah si Wawan ini dipekerjakan. Wawan ini marah-marah doang. Mungkin karena dia merasa followersnya gede kali ya. Gokil. Biasanya konten lu baik-baik aja tuh, yang lain-lainnya lu makan di sini enak ini itu. Di banyak kopsa lu
Lu hajar banget gitu. Ya karena Hah? emang Iri lu Nyak Kopsa punya usaha. Iya. Gak bisa kayak Nyak Kopsa. Iya. Bajunya kayak cewek kalau nge-review makanan orang. Oke, mbak ini makanan dari apa mbak? Terbuat dari apa mbak? Oh ya mbak, harganya berapa, range harganya? Artis lu. Biar dikira artis, content creator gitu. Berapa follower lu, he? waduh. 300.000 aja belagu gue dong. Waduh. Udah 1 M lebih. Wah, ampun suhu, ampun. Ampun banget gua. Si followers paling banyak, kok ada bisa orang yang nge-follow dia ya? Konten apa sih yang dibikin? Nih literally apa yang orang bilang star syndrome ini. Nyah. Kok bisa begitu? Followers lu berapa? Follower gue 1,2 juta. Ya ampun, sepuh saya mas, ujung jari. Aduh, si followers paling banyak. Ya, gue nggak tahu apa yang terjadi ya. Buat lo yang nggak tahu siapa Kode Blue itu, dari tadi banyak dimention nama dia. Kode Blue adalah food reviewer TikTok itu yang emang keras cara penyampaiannya, kata-katanya tuh tajam gitu. Kalau makanannya nggak enak, kalau enak ya dipuji. Bahkan ketika dia nge-review makanan dari Nyak Kopsa pun tetap ada yang dipuji, yaitu si sambelnya enak sekali, ara-ara. Bener ada yang dipujinya loh, nggak yang semuanya dikata-katain. Artinya ya dia masih ada kebaikan dalam kata-katanya gitu, nggak yang semuanya jelek. Tiba-tiba si bocah, si followers paling banyak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Gua sampai bingung nih mau buka yang mana, stres. Oh, mama. Ampunilah hamba. Review dari customer adalah sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Bukankah begitu? Hospitality dalam bisnis itu bisa jadi tolak ukur dari apakah review tempat lu ini akan jadi bagus atau enggak. Karena ya itu berkesinambungan gitu, makanan dan tempat dan pelayanan segala macamnya. Kan bisa pada akhirnya tinggal cari cara supaya kepercayaan customer bisa balik, supaya orang reviewnya jadi bagus, supaya orang nggak yang tiba-tiba datang bintang 1 gitu loh. Gue jujur bingung sama perdebatan orang-orang yang masih bilang kayak, ngapain sih review-review makanan ditaruh di internet? Kalau review jangan ditaruh di internet lah, kasih tahu ownernya aja langsung, simpan sendiri aja dan lain sebagainya. Kalau misalkan kalimat kayak gitu keluar dari mulut lu, ya lu ngomong juga lah sama Google Review ini. Lu pikir ulasan Google ini ada buat apa? Iseng? Kan kagak gitu. Review-review seperti ini dimanfaatkan supaya orang-orang tuh tahu mana yang bagus, mana yang enggak, supaya dia ada ekspektasi kayak, wah makan di sini enak, wah makan di sini zong, jangan ke situ. Dan review-review ini sendiri juga bisa jadi kayak semacam pesugihan online buat tempat makan lu bisa jadi lebih rame gitu loh. Aduh, aneh banget gua. Karena tuh pada akhirnya kita semua reviewer, men. Sadar atau nggak sadar, ketika ada temen lu nanya, tempat makan di sana enak nggak? Terus lu bilang nggak enak, dia akan terinfluence dengan itu dan dia nggak akan datang ke tempat itu. Review tuh bahkan dimulai dari diri kita pribadi. Nggak usah bawa-bawa perkara video-video segala macem. Ini tuh cuman beda medium aja gitu. Dari mulut ke mulut, dari video ke video, dari Google Review ke Google Review. Kita lihat deh. Tapi kita lihatnya jangan yang baru-baru ini, soalnya nggak valid gitu. Kita loh bos. Nah nih 3 bulan lalu ya, 3 bulan lalu. Modal viral doang, layanan belangsak, pesan 1 dikasih 2, alhasil blar digetok 2 kali. Mana pakai ngantri sampai 45 menit pula. Hello. Nah. Ini 1 bulan lalu belum rame lah ya. Cukup sekali kesini, parkiran sempit, pinggir-pinggir kali, sipon diomelin warga mau datang, harus parkir di rumah sakit Sari Asi terus jalan kaki lagi. Tempat makan sempit, lingkungan kumuh, deket sama tukang palet kayu. Padahal nggak begitu lame, tapi pelayanan lama. Datang makanannya lama banget nunggunya. Datang makanannya cukup kecewa, banyak laler. Jadi makan bareng laler langsung ngumpul. Dengan harga yang cukup mahal, dapatnya sedikit, banyak sambelnya doang. Kualitas nasi buruk, pas ngambil banyak kerikil batu. Ini sebulan yang lalu, sebelum si review-review yang ada di TikTok itu. Kalau dia tahu bagaimana cara menanggapi dari komplain ini,
ketika si tiktokers itu datang, kayaknya tuh masalahnya nggak akan terjadi. Iya nggak sih? Ini yang likes lu 1400 men. Saran buat yang belum pernah coba kesini, mending cari opsi tempat makan lain aja. Masing-masing menu nggak ada harganya, porsi makanannya memang banyak. Tapi kalau kita datang cuma berdua pasti akan mahal sekali. Makanannya biasa aja, nggak ada istimewanya. Saya makan berdua dewasa plus 1 anak, malahan habis 250.000. Kurang worth it makan segitu dengan tempat dan makanan yang kita makan. Mending makan di resto sekalian. Ini 7 bulan lalu nih. Parah, makanannya nggak ada rasanya. Udang goreng tepung aja keras banget, harga 65.000. Ayam rica-rica dada dipotong 2 35.000. Lu mau jualan makanan apa jual nama? Kalau enak sih kagak apa-apa dah. Gua aja makan kagak habis, bikin enek, nggak ada rasanya, mau makanan semua. Well, pada akhirnya kita nggak tahu ya apakah ini persaingan bisnis atau enggak, atau orang kesel doang atau enggak. Tapi banyak yang bintang 1. Info buka, setelah sampai ternyata tutup. Iya. Coba kita highestnya deh, highestnya, yang tertingginya. Rasanya ajib, makannya maknyus. Makanan nasi Betawi dah di sini enak, sedep, rempah-rempahnya berasa banget. Wah, berlawanan sekali ya. Menu Betawi otentik, yang cari makanan kampung di sini tempatnya. Makanan sedep semua, enak-enak. Jadi kayak balik lagi ke perkara selera ya. Dan ada beberapa orang yang bilang kalau kenapa makanannya mahal, karena hiburannya adalah ada si nyakopsa ini yang dia bercanda-bercanda, yang teriak-teriakan, yang lucu-lucuan di sana. Jadi kayak seolah-olah harganya dimahalin karena ada entertainment di sana. Kalimatnya demikian. Tapi intinya ini kita ngebikin video ini harusnya dengan perasaan, bukan yang tiba-tiba pengen restoran ini ditutup ya. Enggak juga. Kita nggak bisa yang semena-mena dengan kayak ngelihat kelakuannya ini itu segala macam, kita jadi pengen meng-cancel restoran ini supaya tutup. Nggak juga, nggak bisa kayak gitu. Harapannya adalah untuk bebenah aja, karena tuh dia punya pasarnya sendiri, ada beberapa banyak orang yang suka. Bintang 4,4 ini lumayan loh, dengan banyaknya bintang 1. Artinya kan banyak yang bintang 5 juga gitu. Karena dalam usaha bisnis, mempertahankan lebih sulit daripada memulai itu semua. Harapannya ya adalah bebenah. Dan pada akhirnya terbukti kan. Maksudnya ketika si Ken and Greg, maksudnya orang-orang yang datang setelah perkaranya rame, datang dengan ya udah tempatnya bersih, rapih. Jadi kayak ada perubahan gitu setelah dapat review jujur itu gitu. Intinya adalah sebenarnya masalahnya sendiri nggak akan gede kalau mereka yang punya tempat ini, karyawan-karyawannya punya public relation yang bagus, memiliki cara yang baik dalam menghandle customer, penanganan masalah, penanganan konfliknya dilakukan secara pelan-pelan, tidak yang menggebu-gebu, tidak yang semerta-merta ada YouTuber datang langsung klarifikasi yang pada akhirnya marah-marah, dan karena marah-marah itu yang keluar dari mulut jadi sembarangan, supaya nggak ngefek ke sentimen yang ada di internet gitu. Dan ini kayaknya yang emang harus lu pelajarin juga kalau misalkan lu pengen buka tempat makan. Penanggulangan masalahnya dibenahi. Capek loh. Pusing bro. Pusing gue berusaha ngerunutinnya. Ya Allah, kagak betah gue ngeliatin podcast 44 menit itu. Capek. Berasa diomel-omelin gue. Tapi ya udahlah ya. Harusnya semuanya ke cover. Harusnya lu tahu apa yang orang-orang lagi omongin di internet. Dan ya, kalau lu ngelihat di TikTok sekarang, banyak orang yang juga mereview makanan dari tempat itu sebelum ataupun setelah ya. Ada yang dari Code Blue, ada yang dari Korumi, ada yang dari Jewes Bros, ada yang dari Ken and Greg, banyak sekali. Tapi ya tetap akan keluar sindiran-sindiran ini. Gue bukan food vlogger yang punya standar kayak sepuh-sepuh di atas sana. Ampun sepuh. Ya. Tapi ya udahlah ya. Kelar ya. Memang Next Carlos sudah paling bagus dalam review makanan. Dan pertanyaan terakhirnya buat lu adalah apa-apa yang ditanyakan sama orang-orang juga. Lu lebih suka review jujur atau review yang dibuat-buat? Perdebatan gue semalam adalah, kan kalimatnya kalau mau review jujur atau enggak harus ada ownernya, harus ada yang punyanya. Tapi kan kalau ada yang punya, itu namanya bukan review jujur, itu namanya collab. Ya,
Itu namanya bukan disettingan lagi, itu collab namanya, yang artinya akan dibaik-baikin, dibagus-bagusin segala macem. Yang jadi perdebatan juga kan, siapapun yang datang, orang-orang yang datang itu bakal dikasih kantong plastik kan. Tiba-tiba ketika Kode Blue datang, itu dibungkusinnya pakai styrofoam. Sedangkan si Kode Blue ini ngelihat kalau ada ibu-ibu yang ngebungkusin makanannya cuman pakai plastik. Seolah-olah sudah dipersiapkan, seolah-olah sudah VIP. Dipersiapkannya tahu dari mana? Si Nyakopsa sempat ada whatsappan sama si omai-omai itu. Ada kalimat gini, Kode Blue kan mau review sejujur-jujurnya. Nyakopsa nanya, dia baik nggak orangnya? Warung kau kan jelek, aku malu. Bang Madun ada waktu call ya. Jadi kayak mungkin sudah dipersiapkan dari sini gitu. Cuman ya, ketika ada kalimat kayak gini, kasihan juga sih. Cuman gimana? Gue masih mempercayai kalau yang salah youtubernya tuh. yang klarifikasi ini karena apa? Karena posisinya si bapak ini dia sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik aja, tapi ditekan, dikompor, meledak, dan meledaknya itu orang kan kalau meledak-ledak kadang suka keluar sesuatu yang nggak dipengen kan dari mulut dan yang gitu jadian. Udah ya. Sekali lagi kalau lo pengen nonton full tentang bagaimana pencarian gue semalam, lo bisa tonton aja di live streaming. Semoga ini ngebantu lo buat ngecover apa-apa yang sekiranya ramai di internet, karena memang itu saja kerjaan gue sekarang. Like, comment, subscribe, nggak peduli sih gue. Nah itu aja, cabut ya. Nama gue Andri, sekian dan gue kesel banget sama karyawan. Gue kesel banget sama karyawan, sumpah gue gak bohong, ya Allah. Halo Nyakopsa. Halo, siapa nih? Komen orang sederhana di kontennya dia. Kenapa sih lu? Kenapa sih lu? Ya Allah, men, kalau cari karyawan yang bener apa? Posisikan karyawan lu di tempat yang semestinya dia berdiri gitu. Jangan orang kayak gitu. Tai lah, capek gue. Cabut ah.